Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Kabar gembira buat para pegawai sekalian. THR ASN segera cair, bersiaplah bahagia. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama, dalam lanjutan video-video saya. Halo teman-teman ASN dan juga pejuang birokrasi yang ada di seluruh Indonesia. Gimana kabar kalian semua, teman-teman? Nah, kabar gembira datang langsung dari Istana. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah terkait pencairan THR dan gaji ke-13 bagi kita ASN tahun 2025. Saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Nah, pertanyaannya, kapan cair? Berapa besarannya? Dan apa aturan resminya? Mari simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan juga dinyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan informasi dari saya. Update terbaru seputar ASN dan juga dunia pemerintahan. Untuk teman-teman semua ketahui bahwasanya Ibu Sri Mulyani telah mengkonfirmasi bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 50 triliun untuk pembayaran THR ASN tahun ini. Nah, anggaran ini bukan hanya untuk ASN yang masih aktif ya teman-teman, tetapi juga mencakup pensiunan dan penerimaan tunjangan lainnya. Artinya apa? Jutaan orang akan menerima manfaat dan kebijakan ini. Untuk penerima THR 2025, yang pertama adalah PNS dan juga P3K, mau pusat maupun daerah. Yang kedua adalah TNI dan juga Polri. Yang ketiga adalah hakim dan pejabat negara. Dan yang keempat, pensiunan dan penerima pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta orang penerima keseluruhannya teman-teman. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Berapa sebenarnya jumlah THR yang akan kita terima teman-teman? THR terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah gaji pokok. Gaji pokok ini meliputi komponen utama dalam perhitungan THR. Semakin tinggi golongan dan juga masa kerja, semakin besar gaji pokok teman-teman. Selanjutnya adalah tunjangan keluarga. Nah, untuk ASN yang berstatus menikah dan memiliki anak, sudah pasti mendapatkan tunjangan keluarga nantinya. Selanjutnya adalah tunjangan pangan. Biasanya dalam bentuk tunjangan beras dan juga bahan pangan lainnya. Setelah itu adalah tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai dengan jabatan dan golongan ASN teman-teman masing-masing. Selanjutnya adalah tunjangan kinerja atau tukin 100% ya teman-teman. Nah, bagi ASN yang berhak, ini biasanya menjadi tambahan besar dalam THR teman-teman semua. Setelah itu, khusus untuk pensiunan, komponen THR yang akan diterima meliputi pensiunan pokok, yaitu tunjangan keluarga, setelah itu tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Jumlah pensiunan yang akan mendapatkan THR sekitar 3,6 juta orang. Wow, sungguh luar biasa ya teman-teman. Anggaran yang disiapkan mencapai 12,4 triliun bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2025. Pembayaran THR oleh kantor pelayanan pembendaharaan negara dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sedang berlaku. Nah, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk
pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan juga PT Asabri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kapan THR ASN akan cair, teman-teman? Nah, informasi untuk teman-teman semua bahwasanya Bapak Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyampaikan sebelumnya THR akan cair mulai pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekitar 2 minggu sebelum Idul Fitri. Gaji ke-13 akan dicairkan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Tentu saja pemberian THR ini memiliki dasar hukumnya sangat kuat ya teman-teman. Setiap tahunnya pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah untuk mengatur mekanisme pencairan THR dan juga gaji ke-13. Yang pertama adalah aturan tentang peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 mengatur tentang THR ASN tahun 2024. Setelah itu adalah peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 mengatur THR tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025 pemerintah akan segera menerbitkan peraturan pemerintah terbaru. Jadi pastikan teman-teman selalu update agar tidak ketinggalan informasi ya. Selain membantu ASN, pencairan THR ini juga punya dampak besar bagi ekonomi nasional. Nah, apa saja dampaknya? Dampak yang pertama adalah meningkatkan daya beli masyarakat, itu kan sudah pasti itu. Terutama menjelang Idul Fitri, kita beli baju, pakaian, dan lainnya. Setelah itu adalah mendorong pertumbuhan UMKM, karena lebih banyak uang beredar di pasar sekarang ini teman-teman. Selanjutnya adalah memicu peningkatan konsumsi. Sektor retail, transportasi, dan juga pariwisata akan ikut merasakan dampaknya. Jadi, bukan hanya ASN yang senang teman-teman, tapi juga para pelaku usaha dan masyarakat umum. Nah, jangan sampai THR hanya numpang lewat di sini. Akan saya sampaikan beberapa tips mengelola THR dengan bijak untuk teman-teman semua. Agar THR teman-teman bukan hanya numpang lewat di rekeningnya. Yang pertama adalah gunakan untuk kebutuhan prioritas. Teman-teman bisa untuk zakat, cicilan, atau keperluan keluarga lainnya. Itu kan sudah pasti ya. Selanjutnya adalah teman-teman bisa menyisihkan untuk tabungan atau investasi. Itu yang sangat penting ya kan. Jangan langsung dihabiskan teman-teman. Setelah itu teman-teman harus belanja dengan bijak. Jangan tergoda belanja berlebihan hanya karena THR sudah cair. Siapa nih yang sudah punya rencana untuk menggunakan THR dengan bijak? Teman-teman bisa share di kolom komentar mengenai bagaimana teman-teman menghandle THR agar tidak cepat habis. Nah, itulah informasi lengkap mengenai THR ASN 2025 dari saya. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan harapan teman-teman? Atau ada hal yang perlu diperbaiki? Nah, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk teman-teman like video saya, subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman ASN lainnya agar teman-teman ASN lebih paham mengenai informasi ini. Ada pantun dari saya sedikit. Ke pasar beli baju baru, tak lupa beli kue nastar. THR cair jangan buru-buru, kelola dengan bijak, masa depan lebih pintar. Itu dia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.